Karin Zong mengabaikan Furuhara Gu, sebaliknya, dia memandang Dervin Pei dengan penuh minat. Kemudian dia berkata dengan tenang, aku semakin tertarik pada Cameron Lim yang legendaris itu. Sekarang, aku akan pergi menemui Cameron Lim denganmu, sekalian membawa kedua sepupuku kembali. Siapa sepupumu? Dervin Pei mengerutkan kening dan bertanya, jika sepupu wanita misterius itu adalah seseorang yang dekat dengan Tuan Muda Cameron, maka dia tidak ingin bersikap kasar pada mereka. Feren Sen dan Felicia Sen. Karin Zong memandang Dervin Pei dan berkata dengan penuh minat, apa kamu yakin tidak mau mempertimbangkan ajakan kami? Untuk mendapatkan pelatihan kami dengan bakatmu, kamu bisa melampaui kekuatan Cameron Lim hanya dalam 10 tahun dan itu tidak akan menjadi masalah. Selanjutnya, aku juga bisa memperkenalkan wanita tercantik nomor 1 di Kunlun padamu. Mata Furuhara Gu melebar, dia menatap Karin Zong dengan tidak percaya dan berkata, Margaret, jangan bicara sembarangan. Jika Jerry Xiao mendengar kata-kata ini, maka kamu dan aku akan mendapatkan masalah. Berbicara tentang Jerry Xiao, pandangan mata Furuhara Gu menunjukkan tatapan hati-hati. Batris Luo juga tidak menyukai Jerry Xiao. Bagaimana jika Batris Luo jatuh cinta pada Dervin Pei? Karin Zong tersenyum dan berkata dengan lemah, Dervin Pei, kamu bisa memikirkannya, Batris Luo lebih cantik daripada diriku. Kamu tidak perlu mengatakan hal-hal yang merayuku. Dervin Pei langsung menyela kata-kata Karin Zong, kemudian berkata dengan nada dingin, karena kalian memiliki hubungan dengan murid Tuan Muda Cameron, maka aku akan membawa kalian ke Langya. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Stanley Zhu dan kepala keluarga Yu dengan nada dingin berkata, adapun kalian berdua, karena kalian berani menghina Tuan Muda Cameron, silahkan bergabung dengan kami ke Gunung Langya untuk menerima hukuman. Tuan Gu tidak bisa. Stanley Zhu berbicara dengan cemas, dengan pembunuhan seperti Cameron Lim, karena mereka berani menghina pria itu, maka saat ini pergi ke Gunung Langya sama saja dengan mengantar kematiannya. Kepala keluarga Yu juga berbicara dengan wajah pucat, leluhur kami dari keluarga Yu adalah Dennis Yu, kalian tidak bisa membiarkan dia membawaku ke Gunung Langya. Karin Zong melihat ke arah kepala keluarga Yu, mengerutkan kening dan berkata, aku bisa mengabaikan orang-orang dari keluarga Zhu, tapi keluarga Yu bekerja sebagai pengawal di keluarga kami tidak bisa membiarkan kamu membawanya. Dervin Pei maju selangkah, auranya tiba-tiba naik, dia berkata dengan nada dingin, aku sedang tidak berdiskusi denganmu, berani menghina Tuan Muda Cameron maka itu adalah kejahatan besar, tidak membunuh mereka dan hanya membawa mereka ke Langya, ini merupakan tindakanku dalam menghormatimu. Kurang ajar. Tuan Chen dan Tuan Lei melindungi Furuhara Gu dan Karin Zong di belakang mereka, aura mereka meledak dan mereka berkata dengan marah. Dervin Pei, jika bukan karena bakatmu yang bagus, kami pasti sudah menyerangmu. Apa menurutmu dengan kekuatanmu ini, kamu bisa menangani kami berdua di saat yang bersamaan? Ah, Dervin Pei mencibir dan berkata dengan tenang. Percaya atau tidak peduli dari mana asalmu, jika sesuatu terjadi padaku hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa kembali ke Wonderland. Berdasarkan pemahamannya tentang Cameron Lim, jika terjadi kecelakaan pada pegawainya, belum lagi semua yang hadir harus mati, setidaknya mereka yang ikut serta dalam hal ini tidak akan selamat. Terakhir kali Alder Yu meninggal, Tuan Muda Cameron membunuh semua musuhnya dalam semalam, semua keluarga besar di kota di semua memakai baju putih untuk melayat. Kamu, Tuan Chen dan Tuan Lei saling berpandangan dan kemudian memandang Karin Zong. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Dervin Pei bukanlah kebohongan, mereka tahu bahwa ada beberapa orang di tingkat dewa yang kuat di Gunung Langya, mereka tidak yakin bahwa mereka adalah lawan dari orang di tingkat dewa yang kuat itu. Meskipun Furuhara Gu membawa dua dewa kematian ini bersamanya, tapi dewa kematian ini mungkin tidak bisa membunuh orang di tingkat dewa. Baik, Karin Zong mengerutkan kening dan berkata, bawa saja mereka semua. Nona, Tuan Gu kalian tidak bisa melakukan ini. Stanley Zhu dan kepala keluarga Yu berlutut di atas tanah, wajah mereka menjadi pucat. Diam, Karin Zong mendesah.
Membawamu pergi ke Langya tidak akan membuatmu mati. Aku sudah menghubungi sesepuh di keluargaku. Sesepuh di keluargaku juga sangat ingin tahu tentang kemunculan kekuatan yang begitu kuat itu. Cameron Lin tidak akan melakukan apapun padamu dengan kekuatannya. Terima kasih, Nona Zong. Keduanya saling berpandangan dan menghelakan napas lega. Ada harapan di hati mereka. Cameron Lin memiliki masalah dengan orang-orang di Wonderland. Tuan Pei, bisakah kamu menunggu sebentar untuk menunggu keluargaku yang lebih tua tiba dan baru berangkat? Karin Zong berbisik pada Dervin Pei. Tidak perlu, aku sudah di sini. Saat ini, suara yang penuh makna memerintah itu terdengar. Ternyata senior Xiao sudah ada di sini. Hati Furuhara Gu menjadi kaget, bahkan telapak tangannya bergetar. Karin Zong juga merasa ngeri di dalam hatinya. Hijiri Xiao yang dipuji oleh mereka sebagai orang pertama di bawah 5 orang tingkat setengah deus ini, tingkat dewa teratas yang sangat kuat. Ketika orang-orang di tingkat setengah manusia dewa tidak turun tangan, maka tidak ada lawan yang bisa menandinginya. Selain itu, Hijiri Xiao suka menekan orang, bahkan orang-orang dari keluarga Zong sering terluka oleh karena Hijiri Xiao. Tetapi karena Hijiri Xiao kuat, kelima orang di tingkat setengah manusia dewa ini sering mundur. Tidak ada yang bisa menghentikannya, tapi dia tidak menyangka bagaimana mungkin para tertua akan membiarkan Hijiri Xiao ke sini. Sekarang sedikit sulit. Karin Zong dan Furuhara Gu mengerutkan kening mereka pada saat bersamaan. Seketika sesosok tubuh muncul itu dari udara, mendarat di ruang tamu rumah keluarga Zhu, dan terduduk di kursi utama. Dia berkata dengan lembut, aku tidak menyangka kekuatan seperti itu muncul di dunia biasa. Mal pergi, aku ingin melihat orang macam apa itu Cameron Lin. Beraninya dia disebut sebagai orang pertama di dunia. Mata Hijiri Xiao menunjukkan pandangan dingin, jelas sikapnya tidak terlihat bermakna baik. Senior yang satu ini, meskipun kamu kuat tapi tolong jangan menghina Tuan Muda Cameron. Dervin Pei memberi hormat tangannya ke arah Hijiri Xiao. Duar. Hijiri Xiao melambaikan tangannya dengan ringan, dan energi sejati yang kuat dan tidak tertandingi langsung menepuk tubuh Dervin Pei. Tubuh Dervin Pei secara langsung terbang keluar. Dervin Pei memuntahkan segumpal darah, tubuhnya terbang, mematahkan beberapa pilar, menabrak tembok tempat latihan seni bela diri itu. Paman Dervin. Melihat ini, generasi muda yang dibawa oleh Dervin Pei berlari keluar dan ingin membantu Dervin Pei. Pandangan mata Hijiri Xiao menunjukkan makna tidak senang. Ketika Karin Zong melihat hal ini, dia merasa tegang dan buru-buru berhenti di depan generasi muda keluarga Pei, berkata, Senior Xiao, tolong hormatiku juga dan biarkan mereka pergi. Dia sangat menyadari amarah Hijiri Xiao memang aneh. Jika orang lain, mereka mungkin akan menghormatinya. Tapi kalau Hijiri Xiao, dia tidak tahu apakah dia akan menghargainya. Xiao Hu mencibir dan berkata, hari ini anggap saja aku memberi ayahmu suatu kehormatan. Jika tidak maka kedua anak laki-laki ini harus mati tanpa tempat untuk menguburkan tubuh mereka. Wajah kepala keluarga Yu dan Stanley Zhu menunjukkan ekspresi kegembiraan. Orang-orang dari Wonderland memang kuat. Sekarang mereka telah melukai Dervin Pei ini sesuai dengan keinginan mereka. Akan lebih baik lagi jika Cameron Lin dan pria kuat di depannya ini menjadi bermusuhan. Biarkan saja pria kuat misterius ini menghancurkan keluarga Lin. Anak itu sangat lemah, aku bahkan satu jari saja dia tidak bisa menahannya. Hijiri Xiao menggelengkan kepalanya berulang kali. Kamu seharusnya dianggap pemuda jenius di dunia biasa. Aku berharap Cameron Lin bukan orang sampah seperti dirimu. Senior memang tidak terkalahkan, secara otomatis Anda tidak sebanding dengan Cameron Lin. Stanley Zhu berdiri di samping dan memujinya. Bok, Hijiri Xiao tertawa keras dan berkata, kamu termaksud anak yang memiliki pandangan mata yang baik. Kamu masih muda dan berbakat. Apakah kamu ingin menjadi muridku? Aku bersedia. Ekspresi senang muncul di wajah Stanley Zhu. Dia hanya dengan polos tidak menghormati Cameron Lin. Dia tidak menduga dirinya dapat menerima keberuntungan yang tidak terduga ini. Furuhara Gu dan Karin Zong memandang Stanley Zhu dengan menghina di mata mereka. Stanley Zhu tidak tahu seperti apa itu Hijiri Xiao. Meskipun dia kuat, tetapi dia itu tidak bermanusiawi. Dia tidak akan peduli dan menghargai pada murid-muridnya.
Terlebih lagi, jika dia benar-benar menjadi murid Hijri Xiao, maka di tempatnya, dia tidak akan begitu disukai orang-orang. Setelah setengah hari, beberapa orang telah tiba di bawah Gunung Langya. Hijri Xiao memimpin dan berjalan di depan, diikuti oleh Stanley Zhu dengan ekspresi penuh kemenangan di wajahnya. Wajah Dervin Pei terlihat pucat dan ditopang oleh seniornya. Stanley Zhu dan kepala keluarga Yu mengikuti Dervin Pei, seolah-olah mereka sedang menjaga agar Dervin Pei tidak lari. Tapi sebenarnya mereka hanya ingin mempermalukan Dervin Pei. Mereka sekarang telah menemukan pendukung untuk diri mereka sendiri. Mereka bisa mempermalukan Dervin Pei sepanjang jalan. Dua penjaga keluarga Lin yang datang ke pintu melihat sekelompok besar orang datang dari kejauhan. Mereka juga merasa sedikit ragu di hati mereka, tetapi mereka menyapa orang-orang itu tanpa diberitahu pada orang di dalam bahwa ada orang yang datang berkunjung. Ketika salah satu murid melihat Dervin Pei, ekspresi keraguan melintas di matanya. Dengan cepat dia mengatakan, "Tuan Pei, ada apa ini?" Dervin Pei tersenyum masam dan berkata, "Beritahu Tuan Muda Cameron, ada tamu terhormat berkunjung." Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan Hijri Xiao sebesar apa, tapi dia juga tahu bahwa Hijri Xiao gampang marah, jadi dia takut kedua junior keluarga Lin akan menyinggung Hijri Xiao dan kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. "Baik, silahkan." Kedua murid keluarga Lin juga melihat ada yang tidak beres. Mereka buru-buru menyapa Hijri Xiao dan rombongannya. "Tidak buruk, tidak buruk." Hijri Xiao mengangguk dan berkata, "Lingkungan Gunung Langya cukup bagus, energi langit dan bumi di sini hanya 1 kali lipat lebih buruk dari Kunlun tempat kami. Jika hanya ditinggali oleh orang-orang ini, maka akan sedikit sia-sia." Jejak kemarahan melintas di wajah kedua murid keluarga Lin. Saat mereka berpikir untuk berbicara, mereka dihentikan oleh pandangan mata Dervin Pei. Kemudian mereka mendengarkan bisikan Dervin Pei. "Jika senior ingin tinggal di sini, lebih baik memberitahu Tuan Muda Cameron sendiri. Tuan Muda Cameron paling suka berteman." "Haha." Hijri Xiao tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada dingin, "Apakah aku harus meminta sesuatu yang aku inginkan? Jika Cameron Lin menyerahkan tanah yang berharga ini, aku akan mempertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam keturunan Kunlun. Jika tidak, maka bunuh saja, maka tanah ini akan menjadi milikku." "Betul, Cameron Lin tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu, guru." Stanley Zhu berkata dengan setuju. "Senior, silahkan." Dervin Pei juga berkata dengan nada dingin. Dia ingin melihat apakah Hijri Xiao masih bisa begitu sombong ketika dia melihat Tuan Muda Cameron nanti. Apakah dia masih memiliki kepercayaan yang tidak tergoyahkan itu di depan Cameron Lin. Kedua murid dari keluarga Lin juga menahan amarah mereka dan berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika mereka datang ke rumah leluhur keluarga Lin, beberapa tertua keluarga Lin yang tidak sedang menutup diri dan berlatih, juga dapat melihat ada masalah sehingga mereka semua mendekat. Travis Lin memandang Hijri Xiao dan orang-orangnya dengan pandangan yang serius. Dia baru saja menembus tingkat langit menengah baru-baru ini, meskipun dia memiliki beberapa masalah dengan Cameron Lin sebelumnya. Tapi setelah berperang melawan musuh dengan Cameron Lin, masalah tersebut diselesaikan. Kemudian, kekuatan Cameron Lin meningkat pesat, maka dari itu dia menghilangkan keinginannya itu. Dengan bantuan sumber daya dari Cameron Lin, hal itu membuat dirinya naik tingkat. Tetapi sekarang Oliver Lin dan yang lainnya sedang berlatih dan mengurung diri. Tugas penting untuk mengatur keluarga telah menjadi tanggung jawabnya. "Aku tidak tahu ada apa sehingga kalian datang ke rumah keluarga Lin." Travis Lin memberi hormat dengan tangannya ke arah Hijri Xiao dan bertanya demikian. Dia juga bisa melihat bahwa pria parubaya di depannya ini memiliki kekuatan yang tidak terduga. Dia mungkin adalah seorang seni bela diri di tingkat dewa. Tetapi berpikir bahwa ada beberapa orang tingkat dewa yang kuat di keluarganya sekarang. Cameron Lin sendiri masih mengajar murid-muridnya di tanah leluhur saat ini. Tidak dapat dipungkiri akhirnya dia merasa lebih tenang. "Suruh Cameron Lin keluar dan temui aku." Hijri Xiao berkata dengan tenang, "Tuan, ini, rumah keluarga Lin bukan tempat di mana kamu bisa berbuat seenaknya." Travis Lin juga berkata dengan nada dingin. "Berisik."
Hejiri Xiao mengerutkan kening dan mengeluarkan tangannya dengan tenang. Tetapi Travis Lim sepertinya sedang mengalami masa bahaya antara mati dan hidup. Jika dia terkena serangan telapak tangan itu, maka dia akan mati. Hah, siapa yang berani berbuat keributan di rumah keluarga Lin? Sosok William muncul di samping Travis Lin. Dia menyambut pukulan itu dengan tinjuan. Bang! Sosok William termundur 3 langkah berturut-turut hingga akhirnya berdiri tegak, tetapi sosok Hejiri Xiao berdiri tegak dan tidak bergerak sama sekali. Terlalu lemah. Hejiri Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata demikian. Dengan orang di tingkat dewa sepertimu, aku bisa membuatmu mati dengan gampang. Cepat suruh Cameron Lin keluar. Raja Ular, cepat keluar. William berteriak dengan pandangan mata serius. Dia dan Raja Ular diperintahkan untuk menjaga rumah keluarga Lin. Dengan serangan biasa tadi, dia tidak bisa menguji kedalaman kekuatan pria parubaya di depannya ini, tapi dia tahu bahwa dirinya bukanlah lawannya. Untuk apa berteriak, bukankah aku sedang kemari? Sosok Raja Ular juga bergegas dari gunung belakang. Saat ini tangan kanannya telah pulih seperti semula, tetapi tanpa ularnya, kekuatannya bahkan lebih lemah dari William. Hanya dengan kekuatan kalian berdua saja dan kalian ingin menghentikanku. Mati saja kalian. Setelah Hejiri Xiao selesai berbicara, telapak tangannya menyerang mereka. Hal itu langsung menyelimuti Raja Ular, Travis Lim dan William. Bisa dilihat energi sejati yang sangat besar meledak dari tubuhnya. Energi itu tiba-tiba berubah menjadi 2 telapak tangan besar, meraihnya ke arah mereka bertiga. William dan Raja Ular saling memandang. Kabut hitam bersinar di seluruh tubuh Raja Ular. Seketika kabut itu membentuk tengkorak menghadap ke telapak tangan tersebut. William pun mengeluarkan belasan pukulannya. Belasan pukulan merah menghantam telapak tangan Hejiri Xiao. Tetapi sosok Travis Lin dengan cepat mundur. Dia tahu bahwa ini adalah pertempuran antar tingkat dewa. Jika dia tetap di sini, dia hanya akan menambah beban pada mereka. 2. Belasan pukulan merah dan kabut hitam yang membentuk tengkorak langsung dikalahkan, tetapi kedua telapak tangan itu menyerang tanpa berhenti, meraih William dan Raja Ular. Bagaimana mungkin? Ada ekspresi terkejut di wajah kedua orang itu, tapi saat ini sudah terlambat untuk mundur. Pada saat ini, udara amis datang. Sosok besar berdiri di depan mereka berdua. Itu adalah Dong Dan yang mengendarai ular. 2 tangan raksasa dari energi sejati mengenai ular itu. Ular itu langsung terdorong mundur, menghancurkan beberapa bangunan. Pandangan mata Dong Dan menjadi serius, bahkan dengan kekuatannya, menghadap pria parubaya di depannya ini, tidak dapat dipungkiri dia merasa sedikit bergetar. Lumayan, akhirnya ketemu yang cukup kuat. Wajah Hejiri Xiao menunjukkan ekspresi senang, matanya penuh semangat juang. Furuhara Gu dan Karin Zongren menunjukkan ekspresi gugup di wajah mereka. Mereka mundur beberapa langkah. Rumah keluarga Lin bukanlah tempat untukmu membuat masalah. Dong Dan menatap Hejiri Xiao Hu dan berkata demikian dengan tenang, aku ingin kamu ularmu ini, kamu harus mati. Hejiri Xiao tersenyum dengan gila, dia melompat ke arah Dong Dan dengan tiba-tiba. Mundur. Suara dengan nada dingin tiba-tiba terdengar, energi SWOT yang tajam dan tidak terkalahkan keluar dari kedalaman Gunung Langya. Melihat energi SWOT yang berdatangan itu, Hejiri Xiao menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Keluarlah kamu. Dengan teriakan marah di mulutnya, energi sejati di sekujur tubuhnya menjadi berwarna merah membentuk sebuah harimau di udara dan bergegas menuju ke arah energi SWOT itu datang. 2. Harimau itu dan energi SWOT itu menabrak satu sama lain. Harimau itu langsung dikalahkan, tetapi energi SWOT itu terus maju dan menebas tubuh Hejiri Xiao. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Sosok Hejiri Xiao terbang langsung ke belakang. Setelah mematahkan 3 pohon yang menjulang tinggi, dia memuntahkan segumpal darah dan jatuh ke atas tanah. Kemudian dia berkata dengan jari gemetar. Pada saat dia mengenai serangan itu, dia bisa merasakan bahwa orang yang mengeluarkan SWOT ini benar-benar tidak terkalahkan. Bahkan saat menghadapi beberapa orang tingkat setengah dewa di dalam keluarganya, dia tidak pernah menjadi menyedihkan seperti ini.
Di bawah serangan SWOT ini, jika bukan karena tingkat kekuatannya yang luar biasa, dia bisa melindungi seluruh tubuhnya pada saat bahaya. Sekarang dia pasti sudah menjadi mayat, tetapi meskipun demikian, dia sudah terluka parah. Bahkan jika dia menggunakan eliksir, dia harus berlatih selama beberapa tahun baru bisa pulih. Hijiri Xiao tidak berani membayangkan bahwa akan ada orang yang begitu kuat di dunia ini. Hal ini sama sekali tidak masuk akal. Energi langit dan bumi di dunia ini sangat tipis sehingga sangat sulit untuk mereka dapat naik ke tingkat dewa, apalagi seseorang yang dapat melukainya dengan serang SWOT ini. Kamu yang terlalu lemah. Pada saat ini, sebuah suara datang dari langit. Cameron Lin memegang tangan Feren Sen dan perlahan-lahan turun dari langit. Tuan Muda Cameron, Tuan Muda Cameron, Tuan Muda Cameron. Di tempat itu tidak peduli beberapa orang yang berada di tingkat dewa atau murid-murid keluarga Lin, mereka semua memandang Cameron Lin dengan hormat, tidak berani untuk melihat ke atas. Kamu boleh mundur dulu. Cameron Lin melambaikan tangannya, kemudian anak-anak dari keluarga Lin dan 3 orang tingkat dewa lainnya seperti William dan teman-temannya membungkuk dan berjalan pergi. Rasa hormat mereka terhadap Cameron Lin bahkan lebih besar. Mereka merasa bahwa setelah 3 bulan ini, kekuatan Cameron Lin menjadi lebih kuat. Cameron Lin melepaskan tangan Feren Sen dan menatap Karin Zong dan orang-orangnya. Meskipun ekspresinya saat ini terlihat tidak peduli, tapi tatapannya masih membuat Karin Zong dan kelompoknya merasa takut untuk bisa melihatnya secara langsung. Ketika mereka menghadapi Cameron Lin, mereka merasa seperti sedang menghadapi orang di tingkat dewa yang tinggi, yang sedang memandang ke bawah kepada semua makhluk. Tekanan yang tidak terlihat menekan mereka, menyebabkan mereka ketakutan di dalam hatinya dan berlutut di tanah. Hanya Dervin Pei dan generasi muda dari keluarga Pei yang tidak terpengaruh. Bahkan jika mereka berlutut, Furuhara Gu dan Karin Zong berani untuk bergerak sedikitpun. Hijiri Xiao, yang tidak mematuhi peraturan apapun di dalam keluarga, dipukul dengan keras oleh seorang pria muda di dunia biasa. Hal ini sungguh luar biasa. Xingzu dan putranya bahkan lebih merasa ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Hijiri Xiao, yang baru saja berkata ingin membunuh mereka semua, akan dikalahkan begitu saja di tangan Cameron Lin. Keluarga Zhu mereka bertindak seperti ini, dengan sifat pembunuh Cameron Lin. Sekarang, bagaimana mereka masih bisa bertahan hidup? Kepala keluarga Yu bahkan lebih tidak tahan lagi. Ada cairan di bawah selangkangannya, kemudian bau urin tercium darinya. Dia langsung takut hingga buang air kecil oleh karena Cameron Lin. Dervin Pei, yang berdiri di sampingnya, mengerutkan kening dan mundur sejauh 4 atau 5 mil. Anak muda, jika kamu membunuhku sekalipun, aku, Hijiri Xiao, tidak akan berlutut. Hanya Hijiri Xiao yang masih bersikeras melawan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menopang tubuhnya yang gemetar. Bahkan walaupun ada keringat dingin di dahinya, dia masih menatap Cameron Lin dengan galak. Berbicaralah sambil berlutut. Cameron Lin mendengus dengan dingin, auranya melonjak. Hijiri Xiao sudah terluka parah, jadi dia tidak bisa menahannya lagi. Dia langsung membanting lututnya ke tanah, membenamkan kepalanya di atas tanah, menjatuhkan seluruh tubuhnya ke atas tanah. Terlalu kuat, kekuatan macam apa yang dia memiliki ini? Karin Zong dan kelompoknya berlutut di atas tanah, tubuh mereka sedikit gemetar. Mereka berasal dari keluarga tersembunyi Kunlun. Mereka menganggap diri mereka orang-orang kelas atas, tapi tanpa diduga, begitu mereka keluar dari gunung, mereka dihancurkan oleh satu orang dan mereka tidak berani mengangkat kepala mereka. Bahkan Hijiri Xiao, banyak orang di Kunlun yang tidak mampu mengalahkan, telah ditekan oleh orang di depannya yang menyerah. Apakah sekarang kamu sudah menyerah? Cameron Lin perlahan-lahan berjalan ke sisi Hijiri Xiao dan melihat orang di tingkat dewa teratas itu. Dia juga merasa terkejut. Dia tidak menyangka akan ada orang di tingkat dewa seperti ini di dunia luar. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dia kira di dunia luar selain orang kuat di dunia rahasia, orang lainnya jika berada di tingkat langit saja sudah termaksud bagus. Sepertinya dia masih terlalu meremehkan dunia ini. Menyerah, aku menyerah. Hijiri Xiao berlutut di atas tanah. Hatinya seperti berlumuran darah saat berbicara, matanya dipenuhi dengan penghinaan.
Usianya baru lebih dari 40 tahun, bakatnya tidak lebih lemah dari 5 orang di tingkat setengah manusia dewa di dalam keluarga besar. Dia adalah orang yang ditakdirkan untuk memasuki dunia rahasia Kunlun. Tapi sekarang, dia berlutut di bawah kaki orang biasa. Kapan dia menderita penghinaan seperti itu? Ada begitu banyak orang di sekitarnya yang melihat hal ini. Di dalam hatinya, dia berniat membunuh semua orang yang melihatnya berlutut. Keburukannya ini tidak boleh disebarkan. Cameron Lin mengangguk. Dia berbalik untuk melihat Dervin Pei dan bertanya, dia yang melakukannya padamu. Apa yang terjadi? Dervin Pei tersenyum masam, berjalan ke sisi Cameron Lin. Dia menceritakan kepada Cameron Lin apa yang terjadi di rumah keluarga Zhu tanpa menambah-nambahkannya. Namun meski begitu tubuh semua orang yang berlutut di atas tanah bergetar seperti mesin mendaur padi. Berdirilah. Cameron Lin memandang Karin Zong yang sedang berlutut di atas tanah. Dia berkata dengan tenang. Apakah kamu sepupu Feren Sen? Baru kemudian Karin Zong merasa bahwa tekanan yang tidak terlihat pada tubuhnya jauh lebih kecil. Perlahan-lahan dia berdiri, dengan sedikit ketakutan di matanya, dia menarik napas panjang dan menatap Cameron Lin, kemudian berkata, betul, Ibu Feren Sen adalah bibiku, dia ada di Kunlun sekarang. Kali ini aku datang untuk menjemput Feren Sen kembali. Tuan Muda Cameron, kami tidak berniat jahat, hanya... Berkata sampai di sini, Karin Zong tidak bisa melanjutkan lagi. Lagi pula, tingkah Hijiri Xiao memang terlalu berlebihan. Bahkan dia saja tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Diam-diam dia mengutuki Hijiri Xia dalam hatinya karena kegagalannya, sehingga membuat mereka dalam bahaya. Sekarang dia hanya bisa berharap Cameron Lin bisa melepaskan mereka demi Feren Sen. Ada niat jahat atau tidak, aku akan menilainya sendiri. Cameron Lin mengerutkan kening, melirik Feren Sen yang berdiri di sampingnya, berkata pada anak-anak dari keluarga Lin di kejauhan, pergi dan jemput Felicia Sen kemari. Karena orang-orang ini adalah kerabat dari Feren Sen, dia tidak akan bisa membunuhnya, tetapi Feren Sen masih terlalu muda, banyak hal yang masih perlu Felicia Sen yang membuat keputusan. Cameron Lin berbalik untuk melihat Hijiri Xiao, dan berkata dengan nada dingin. Orang yang melukai orang-orangku dan ingin merebut tanah leluhur keluarga Lin, menurutmu apa yang harus aku lakukan denganmu? Hijiri Xiao mengangkat kepalanya, memandang Cameron Lin dengan tidak percaya. Dia berkata dengan cepat, Cameron Lin, kamu salah paham, aku hanya ingin melihat seberapa besar kekuatan mereka, maka dari itu aku menyerang mereka sebentar. Berisik. Cameron Lin mendengus dengan nada dingin. Apakah kamu pikir aku adalah orang bodoh? Hijiri Xiao mendengus dengan darah tersisa di sudut mulutnya. Dia menatap Cameron Lin dengan ganas dan berkata, Cameron Lin, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu sombong. Keluarga kami berhubungan dengan dunia rahasia Kunlun. Kamu bisa berlatih hingga tingkat ini. Seharusnya kamu juga tahu tempat apa itu dunia rahasia Kunlun. Orang kuat di dunia rahasia Kunlun sangat banyak. Leluhur dari keluarga Xiao akan segera keluar dari dunia rahasia itu. Saat itu, tidak hanya kamu, tetapi seluruh keluarga Lin harus meminta maaf atas semua yang telah kamu lakukan. Krak, semua orang hanya mendengar suara ayunan pedang di telinga mereka. Kepala Hijiri Xiao naik ke langit, matanya penuh dengan perasaan tidak percaya. Felicia Sen. Semua orang terkejut, yang melihat pemandangan ini semua tercengang. Cameron Lin benar-benar berani melakukannya. Orang di tingkat dewa lainnya mati di tangan Cameron Lin. Tidak hanya Karin Zong, Furuhara Gu, Tuan Chen dan lainnya, tapi pandangan mata Dervin Pei menunjukkan ekspresi terkejut. Dia pikir Tuan Muda Cameron hanya akan memberi pelajaran kepada Hijiri Xiao, tapi dia tidak menyangka Tuan Muda Cameron membunuh Hijiri Xiao secara langsung. Meskipun dia juga sangat percaya diri pada Cameron Lin, tapi ada seseorang yang dikenal sebagai peri yang berdiri di belakang Hijiri Xiao. Mata Stanley Zhu menjadi putih dan pingsan. Stanley, Zing Zhu berteriak, dia berlutut di atas tanah dan berteriak. Tuan Muda Cameron, keluarga Zhu bersedia kembali ke pihak keluarga Lin. Aku mohon pada Tuan Muda Cameron untuk membiarkan kami hidup. Kepala keluarga Yu juga dengan cepat berkata, aku keluarga Yu bersedia untuk menjadi pengikut Anda. Menjadi pengikutku. Cameron Lin berkata dengan cibiran di wajahnya. Apakah kamu layak?
Xingzu klan kepala keluarga Yu merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Jika Cameron Lin bersikeras untuk tidak melepaskan mereka, maka mereka berdua pasti tidak akan bisa bertahan hidup di lingkaran tersembunyi. Kepala keluarga Yu merasa sangat menyesali perbuatannya. Jika bukan karena dia mengetahui bahwa Dennis Yu berlatih di Wonderland, dia tidak akan berani untuk menyinggung Cameron Lin dan sekarang sepertinya sudah terlambat untuk menyesal. Dervin Pei, orang-orang ini dan keluarga di belakang mereka aku serahkan padamu. Cameron Lin mengeluarkan pedangnya lagi, cahaya pedang langsung melewati tubuh Xingzu dan putranya dan kepala keluarga Yu. Srek, kecuali Stanley Zhu, yang sedang pingsan di atas tanah, baik Xingzu dan kepala keluarga Yu memuntahkan segumpal darah dengan ekspresi ngeri di mata mereka. Xingzu memandang Cameron Lin dengan hati yang putus asa, dia berkata dengan sedih, Cameron Lin, kamu benar-benar membunuhku. Dia telah berlatih selama beberapa puluh tahun untuk mencapai tingkat langit teratas, tetapi sekarang energi sejati dari hasil latihan yang melelahkan selama beberapa puluh tahun itu menghilang dalam seketika. Bahkan ekspresi wajahnya tampak seperti berusia 20 tahun lebih tua. Memangnya kenapa kalau aku membunuhmu? Bahkan jika aku menghancurkan keluargamu, memang semua ini adalah kesalahanmu. Cameron Lin berkata dengan tenang. Kamu. Xingzu tidak tahan lagi dan jatuh pingsan. Dengan cepat Felicia Shen dibawa kemari. Furuhara Gu dan kedua penjaga lainnya langsung ditahan, hanya menyisakan Karin Zong dan Felicia Shen di halaman tempat tinggal Feren Shen. Apakah kamu adalah sepupuku? Felicia Shen memandang Karin Zong yang berdiri di depannya dengan curiga. Ibunya menghilang ketika dia berumur 10 tahun. Saat itu, Feren Shen baru saja lahir dan berumur kurang dari setahun. Ayah mereka meninggal ketika dia berumur 19 tahun, meninggalkan dia sendirian, sehingga dia putus sekolah untuk mengurus Feren Shen. Namun kini seseorang yang mengaku sebagai sepupunya tiba-tiba muncul. Feren Shen juga berdiri di samping, dengan hati-hati memandang Karin Zong. Yang dia ingat, dia belum pernah melihat ibunya, dia masih memiliki kerinduan akan kasih sayang ibunya di dalam hatinya. Aku memang sepupumu. Karin Zong memandang Cameron Lin dengan hati-hati dan menyadari bahwa Cameron Lin sedang duduk di samping dengan meminum teh, seolah-olah dia tidak tertarik untuk masalah ini, sehingga dia meneruskan kata-katanya. Aku keluar kali ini salah satunya untuk mencari beberapa murid jenius, tetapi aku juga dipercayakan oleh bibiku untuk membawa kalian kembali. Felicia Shen memandang Karin Zong dan dengan nada dingin dia berkata, lalu mengapa dia tidak datang sendiri? Karin Zong tersenyum pahit. Awalnya, dia berencana untuk mengambil kembali kedua saudara perempuan itu dengan paksa, kemudian bibinya akan menjelaskannya sendiri, tetapi sekarang ada orang di tingkat dewa yang hebat seperti Cameron Lin di sini, dia tidak berani menggunakan kekerasan untuk bertindak. Ibumu punya masalahnya sendiri, tapi itu pasti untuk kebaikan kalian. Masalahnya rumit dan aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu dalam beberapa waktu ini. Ada jejak kesedihan di wajah Karin Zong, dia tidak tahu harus berkata apa tentang hal-hal buruk di keluarganya. Namun, Tuan Muda Cameron, memang ada seorang peri yang masih hidup di keluarga Xiao, sekarang dia berlatih di alam rahasia Kunlun, kamu harus berhati-hati. Setelah berpikir beberapa saat, Karin Zong berbisik kepada Cameron Lin. Tidak masalah. Cameron Lin mengangguk dan berkata, kalian berbicaralah tentang masalah kalian. Setelah selesai berbicara, Cameron Lin keluar dari halaman. Dia sekarang yakin bahwa Karin Zong tidak berniat jahat. Jika dia masih di sana, dia hanya akan mengganggu percakapan mereka. Adapun seorang peri dari keluarga Xiao, apakah dia tidak pernah membunuh seorang peri? Hanya saja dia tidak menyangka ada keluarga di dunia biasa bisa berhubungan dengan dunia rahasia Kunlun. Dia sekarang ingin mengetahui beberapa berita tentang dunia rahasia Kunlun. Dia membunuh Nolan King di High Heaven. Sekarang dunia rahasia Kunlun seharusnya sedang heboh. Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan meninggalkan halaman. Kedalaman Gunung Kunlun. Kartu dewa di baris kedua yang diabadikan di aula keluarga Xiao tiba-tiba meledak. Anggota keluarga Xiao yang berada di atas tingkat dewa akan meletakkan sedikit jiwa mereka di atas kartu dewa itu, yang sekarang mewakili orang kedua dari keluarga Xiao, yaitu kartu dewa Hijiri Xiao telah rusak.
Bagaimana mungkin leluhur Hijri Xiao benar-benar mati di dunia luar? Murid keluarga Xiao yang menjaga di aula itu sedikit tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Meskipun Hijri Xiao suka menekan orang, tapi dia juga orang terkuat kedua di keluarga Xiao. Sekarang Hijri Xiao sudah meninggal, dia perlu segera memberitahu leluhur lainnya tentang masalah besar seperti itu. Memikirkan hal ini, murid keluarga Xiao bergegas menuju tempat di mana kepala keluarga berada, berlari dengan panik. Kepala keluarga, tidak baik, ini tidak baik. Diam. Sebuah suara dengan tenang terdengar. Seorang pemuda berjalan melangkah maju, dengan aura mulia di tubuhnya, terlihat sedikit perasaan tidak senang di matanya, kemudian dia berteriak. Berlari dengan tergesa-gesa, tidak memiliki tata krama. Tuan Muda Jerry. Murid keluarga Xiao memberikan senyuman di wajahnya yang terlihat lebih buruk daripada menangis, kemudian dia berkata, leluhur Hijri Xiao sudah meninggal. Apa? Jerry Xiao tidak bereaksi untuk sementara waktu. Leluhur Hijri Xiao baru keluar dari Kunlun kemarin, kartu dewanya langsung rusak hari ini. Kata murid keluarga Xiao dengan lantang. Tidak baik, aku harus memberitahu ayahku secepatnya. Jerry Xiao tidak peduli dengan tata krama apapun saat ini, dia menghilang dalam sekejap. Jerry Xiao, kamu datang dengan tergesa-gesa, apakah sesuatu terjadi? Seorang pria yang mirip Jerry Xiao bertanya pada Jerry Xiao dengan suara rendahnya. Ayah paman Hijri sudah meninggal. Jerry Xiao berkata dengan tergesa-gesa. Apa? Pria paruh baya itu mengerutkan keningnya dan berbisik ke bayangan di belakangnya, pergi dan periksa siapa yang keluar dari ketiga keluarga itu. Baik, ada suara yang membalasnya dari bayangan itu, tapi tidak ada lagi pergerakan lain. Ayah curiga bahwa beberapa keluarga itu yang menyerang paman Hijri. Jerry Xiao mengerutkan keningnya dan bertanya, bagaimana orang-orang dari dunia biasa bisa menjadi lawan Hijri Xiao? Loki Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, apakah mereka tidak takut pada leluhur keluarga Xiao? Jerry Xiao berkata dengan mengertak giginya, kematian Hijri Xiao juga merupakan kerugian besar bagi keluarga Xiao. Ketiga keluarga itu sudah lama tidak senang dengan kekuasaan keluarga Xiao yang dapat menikmati lebih banyak sumber daya, lagi pula leluhur juga akan segera keluar dari dunia rahasia Kunlun, ini normal bagi mereka untuk bertindak melawan Hijri Xiao. Loki Xiao berkata dengan tenang. Tapi karena mereka berani bertindak demikian, maka mereka harus menanggung akibatnya karena berani melawan keluarga Xiao. Ferry, biarkan Dennis Yu mengambil tindakan dan membunuh masing-masing dari ketiga keluarga orang di tingkat dewa itu.